Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sobat, kali ini Join Media hadir di Jawa Tengah. Ini tepatnya di Candi Arjuna ya. Kita akan coba ngajak teman-teman semua untuk belajar sejarah lagi ke Candi Arjuna. Ini lokasinya berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini kalau biasanya kita hanya keliling di wilayah Jawa Timur ya. Ini coba sekali-sekali Join Media ngajak teman-teman untuk belajar sejarah ke Jawa Tengah. Luas sekali, jauh nanti tempatnya ke sana ya. Kita masih antri dulu untuk bisa masuk, antri tiketnya ini. Ini pada hari-hari libur memang kondisi Candi Arjuna ini sangat ramai ya. Sehingga untuk masuk saja kita harus antri dengan sekian banyak orang ini. Sekali lagi, lokasi Candi Arjuna ini berada di kawasan dataran tinggi Dieng ya, tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini daerah sini sangat dingin karena ini berada di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 2093 meter di atas permukaan laut ya. Jadi sangat dingin. Bahkan pada bulan-bulan tertentu, area sekitar sini seperti ada saljunya begitu, karena saking terlalu dinginnya, suhunya mencapai lebih atau minus dari 0 derajat ya. Ini mohon antri. Oke, sudah hampir masuk. Tinggal satu orang lagi. Udah, cek suhu sobat ya. Aman. Berapa gini tiketnya? 15.000 yang kanan. Biaya masuk ternyata juga sangat murah sobat, hanya 15.000. Nilai 15.000 mungkin tak sebanding ya dengan kesempatan kita bisa belajar mengenal sejarah warisan leluhur kita yang ada di dataran tinggi Dieng di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini cagar budaya situs Candi Arjuna. Oke, kita sudah masuk, kita akan coba jalan ke dalam. Ini di kanan kiri kita tidak hanya Candi Arjunanya sendiri, di kanan kiri kita ini sebelum kita mencapai Candi Arjuna banyak sekali puing-puing candi ya. Entah ini puing yang rusak atau candi yang belum selesai dibangun, kita masih belum tahu. Nanti kalau ada ahlinya coba kita tanyakan. Ini bentuknya hanya seperti pondasi-pondasi saja ya, dengan hamparan yang sangat luas ini. Apakah ini dulu dibangun hanya untuk seperti ini, atau dulu ada bangunannya lagi di atasnya? Kita belum tahu. Ini semuanya terbuat dari bahan batu andesit. Ini di tengah-tengah itu banyak struktur yang ditumpuk begitu saja. Mungkin karena arkeolog atau ahlinya belum bisa merekonstruksi ya, belum menemukan gambaran bentuknya dulunya seperti apa. Akhirnya dikumpulkan di tengah seperti itu. Dari batu andesit. Tapi walaupun belum jadi atau mungkin rusak, masih bisa kebayang ini kerennya bangunan peninggalan leluhur kita di masa lalu. Sangat perfect. Dharmasala, ini ke arah sana jauh sekali ya, tapi kita tidak ke sana ya, kita akan ke arah Candi Arjunanya. Jauh kalau ke sana. Atau Sendang Sedayu. Kita mengarah ke komplek Candi Arjuna. Belok kiri. Oke. Sambil jalan karena cukup jauh, saya akan sedikit cerita ini sobat, bahwa Candi Arjuna itu merupakan komplek candi Hindu yang dibangun sekitar abad ke-7 sampai ke-9 Masehi ya. Kalau komplek Arjunanya sendiri mungkin sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi.
itu diduga ini merupakan candi Hindu pertama di tanah Jawa, dibangun pada abad ke-7 itu pada masa kerajaan Mataram kuno. Kalau berdasarkan prasasti yang pernah ditemukan, Candi Arjuna itu dibangun tahun 731 Masehi, 731 Saka atau tahun 808 Masehi. Ini dibangun pada masa kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Oke, kita sudah masuk, keren sekali itu bangunannya. View-nya sangat bagus, cocok, sangat menarik ini buat wisata teman-teman. Seperti kita berada di dunia lain atau mungkin masuk ke dunia masa lalu. Sangat keren. Ramai sekali yang berkunjung ke sini ya. Oke, kita coba mendekat. Yang di depan kita ini adalah Candi Arjuna. Ini yang saya ceritakan tadi, diduga dibangun pada tahun 731 Saka atau tahun 808 Masehi pada masa kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Ini tidak hanya satu ya, ada 5 buah candi di sini. Ini yang di depan kita ini adalah Candi Arjuna. Dan nama-nama ini sobat ya, nama-nama Arjuna, kemudian Semar dan lain-lain, ini adalah nama-nama bukan nama aslinya, tapi nama yang diberikan oleh warga setempat hanya sebagai identitas saja untuk memudahkan identifikasi dan penanganan. Aslinya bukan ini dan belum diketahui nama aslinya apa candi ini. Ini seperti ini bentuk candi yang diberi nama oleh warga Candi Arjuna. Di depannya ini, nah ini adalah dinamakan dengan atau diberi nama Candi Semar. Ini bentuknya seperti rumah. Ada jendela-jendelanya berbentuk persegi panjang ya, ada pondasinya juga. Ini Candi Semar, tulisannya udah agak rusak. Pada masanya diduga Candi Semar ini dipergunakan untuk gudang atau tempat menyimpan senjata, sahabat. Apakah betul seperti itu? Nah, kita juga belum tahu itu. Keterangan tersebut kita peroleh dari ahli sejarah yang ada di Dieng ini. Menjelaskan bahwa bangunan ini atau yang diberi nama Candi Semar ini dahulunya diduga dipakai untuk tempat atau gudang menyimpan persenjataan. Ini seperti ini. Sangat istimewa sekali, keren, tidak terlalu banyak relief atau ukirannya, tapi sangat istimewa, sangat simetris dan perfect ini bangunannya. Ini sisi kiri yang Candi Arjuna tadi. Di sisi-sisi dinding mulai bawah sampai ke atas polos ya. Cuman ada seperti lubang jendela, diduga dulu juga tempat arca ya, tapi arcanya sudah tidak ada di sini. Nyaris tidak ada relief di sekeliling dindingnya, polos. Candi yang diduga dibangun tahun 731 Saka atau tahun 808 Masehi. Ini pada masa kerajaan Kalingga di bawah pemerintahan raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Bentuknya sangat keren. Berada di dataran tinggi Dieng, di kawasan negeri para dewa ini katanya orang-orang yang ada di sini. Habis dari Arjuna, kita coba lihat ke kirinya. Nah, di sebelah kirinya Candi Arjuna
ini ada candi berbentuk kubus yang diberi nama oleh warga desa Dieng ini atau oleh para ahli sejarah di daerah ini dengan nama Candi Sri Kandi. Ini bentuknya kubus dengan bagian bawah itu ada pondasinya. Ini ukuran pondasinya sekitar berapa? 1 meter atau berapa itu ya? Polos, tidak ada relief-reliefnya di sekeliling dindingnya. Hanya di bagian atas dinding atas itu ada ukiran dewa-dewa ya. Ukiran dewa-dewa agama Hindu. Kalau sebelah kiri itu dewa Brahma, sebelah kanan itu dewa Wisnu, yang di belakang adalah ukiran dewa Siwa. Kalau bagian bawahnya polos seperti ini, tapi sangat keren karena bangunannya sangat detail dan perfect. Ini bagian depannya seperti ini, sobat. Candi Sri Kandi. Di dalam ada ruangannya ya. Backlight karena matahari dari arah timur. Saya coba tunjukkan bagian kirinya lebih detail lagi. Wah, backlight sekali ya, melawan sinar soalnya. Masih pagi dan matahari dari timur. Ini ukiran dewanya yang sebelah kiri ini sudah agak rusak ya, sudah nggak begitu jelas. Ini ukiran dewa Brahmanya. Nah, yang di belakang ini ukiran dewa Siwa, juga tidak terlalu jelas dan sudah rusak. Bawahnya yang bagian belakang juga sama, tidak terlalu ada reliefnya, bahkan tidak ada reliefnya ya. Bagian atas ukiran dewa Siwanya sudah tidak bisa tampak. Dari Candi Sri Kandi kita beralih ke Candi Sembrada. Ini dia candi yang diberi nama oleh warga Dieng dengan nama Candi Sembrada. Ini seperti Candi Arjuna tadi bentuknya. Bagian bawah polos. Bagian tengah atas ada seperti lubang tempat meletakkan arca ya, jendela tapi buntu begitu. Langitnya itu biru. Ini spot foto yang nggak bisa dikalahkan oleh objek-objek wisata buatan lainnya. Ini sangat keren sekali ya kalau buat foto-foto di sini. Di sebelah kanan juga begitu, polos bagian bawahnya. Yang ini bagian depannya, sobat. Udah naik nyoting dari depan ini saya agak susah karena ngelawan sinar matahari, jadinya backlight. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat nggak terlalu terganggu ya. Ada undak-undakannya untuk masuk. Maaf agak gelap, saya coba geser sedikit. Ada undak-undakannya untuk masuk ini ya.
Cuman saya nggak boleh masuk ke dalam karena ada tali pembatas ini. Di dalam juga ada ruangan yang dimungkinkan sebagai tempat ritualnya. Nah, ini sebelah kirinya. Keren sekali bangunan peninggalan leluhur kita di masa lalu ini, yang diduga dibangun pada tahun 731 Saka, atau kalau abadnya dibangun pada masa atau tahun yang berbeda-beda ya, mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-8 sampai 9 Masehi. Jadi ini tidak hanya dibangun oleh satu raja, tapi raja-raja periode berikutnya juga membangun candi di daerah ini. Habis dari Candi Sembrata, kita geser ke kiri lagi ke Candi Puntadewa. Ini candi terakhir yang ada di komplek Candi Arjuna, sobat. Ini bentuknya, semua candi yang ada di komplek Candi Arjuna ini beda-beda ya. Dan diduga masa pembangunannya juga berbeda-beda. Tempat seperti tempat meletakkan arca ya. Di sini ada arca Mahakalanya juga, di ukiran Mahakala ya, mohon maaf, ukiran Mahakala di bagian atasnya. Ini sisi kanan, nyaris tidak ada reliefnya sobat, betul-betul berbeda dengan candi-candi yang ada di selatan Pulau Jawa. Nah, ini bagian depannya. Ada ruangan juga di bagian dalam. Ini pintu masuknya di sini. Seluruh candi-candi yang ada di komplek Candi Arjuna sampai Candi Bima dan lain-lain di kawasan dataran tinggi Dieng ini, itu ditemukan sekitar tahun 814 ya. 814 oleh seorang arkeologi dari Belanda yang bernama H.C. Cornelius. Kemudian 42 tahun kemudian atau tahun 1856 dikeringkan. Jadi dulunya pada saat ditemukan area Candi Arjuna ini tenggelam sobat ya, tenggelam atau berada seperti di telaga begitu, berada di dasar telaga. Pada tahun 1856 oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris, waktu itu ahlinya namanya kalau nggak salah Jivan Kinsbergen ya, arkeolog dari Inggris, ini dikeringkan sehingga akhirnya muncul atau tampak candinya yang sekarang bisa kita lihat. Jadi mungkin tenggelam ratusan tahun di dalam telaga, kemudian tahun 1856 dikeringkan. Akhirnya jadilah kompleks Candi Arjuna seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, kalau dilihat dari konstruksinya ini, kemungkinan pada saat ditemukan tidak semua utuh seperti ini ya. Ini kemungkinan ada sebagian diantaranya yang hasil rekonstruksi ya. Sebagian bahan yang tidak bisa direkonstruksi dikumpulkan di sini, sobat. Nah, ini dia. Batu-batu yang tidak bisa direkonstruksi kembali dikumpulkan. Kalau mungkin ada ahli pada masa berikutnya yang nanti bisa merekonstruksi kembali. Tapi masih memungkinkan nggak ya? Ini, sobat. Semuanya dikumpulkan di sini. Sudah tidak bisa disatukan lagi, atau mungkin arkeolognya belum bisa menemukan konstruksinya seperti apa ini untuk menyatukan kembali. Oke sobat ya, terima kasih semuanya buat yang sudah nonton video ini. Edisi jalan-jalan ke Candi Arjuna kita akhiri dulu sampai di sini.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi yang berharga buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.